Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia Kesultanan Pontianak. Saya dari kelas 10 MIPA 4 kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Abdul Hakim Setiawan, yang kedua Dimas Saya Ramadan, yang ketiga Ami Amelia, yang keempat Lucy Amalia, yang kelima Fitriani. Yang akan saya bahas di sini ada 4. Yang pertama, ekonomi Kesultanan Pontianak. Yang kedua, keruntuhan Kesultanan Pontianak. Yang ketiga, sultan yang memegang pemerintahan. Yang keempat, peninggalan Kesultanan Pontianak. Kerajaan Islam Pontianak dibentuk pada 14 Rajab 1184 Hijriah atau 23 Oktober 1771. Ditandai dengan pendirian rumah sederhana dan tempat beribadah. Syarif Abdurrahman dinobatkan sebagai Sultan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri pada tanggal 8 bulan Sya'ban 1192 dengan dihadiri Raja Muda Riau, Raja Mempawah, Landak, Kubu, dan Matan. Posisi Kesultanan Matan terletak di bagian ujung wilayah Kalimantan Barat. Saat itu wilayah Matan merupakan salah satu pelabuhan dagang yang banyak disinggahi oleh para pedagang dari berbagai wilayah. Kesultanan Pontianak menyebabkan Islam memiliki pemeluk di sekitarnya seperti di Kampung Bansir, di Kampung Kapur, Kampung Banjar Serasan, dan Kampung Saigon. Pemerintahan Syarif Abdurrahman bin Habib Husain Al-Qadri kemudian digantikan oleh Syarif Qasim bin Abdurrahman Al-Qadri pada 1808 sampai 1828. Pontianak di bawah pemerintahan Raja atau Sultan keluarga Habib Husain Al-Qadri. Ekonomi Kesultanan Pontianak. Perdagangan merupakan kegiatan yang menopang kehidupan ekonomi di Kesultanan Pontianak. Selain dengan pos, pedagang Pontianak melakukan hubungan dagang dengan pedagang dari berbagai daerah. Kesultanan Pontianak kemudian menerapkan pajak bagi pedagang dari luar daerah yang berdagang di Pontianak. Keruntuhan Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak runtuh pada saat kepemimpinan Sulayan Syarif Muhammad sedang redup. Pada saat itu pula bala tentara Kekaisaran Jepang yang datang ke Pontianak sekitar 1942 bersekutu dengan Belanda dan menghancurkan kerajaan. Sultan yang pernah memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Pontianak. Yang pertama, Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Syarif Abdurrahman Al-Qadri memerintah dari tahun 1771 sampai 1808. Yang kedua, Syarif Qasim Al-Qadri. Syarif Qasim Al-Qadri memerintah dari tahun 1808 sampai 1819. Yang ketiga, Syarif Osman Al-Qadri. Syarif Osman Al-Qadri memerintah dari tahun 1819 sampai 1855. Yang keempat, Syarif Hamid Al-Qadri. Syarif Hamid Al-Qadri memerintah dari tahun 1855 sampai 1872. Peninggalan Kesultanan Pontianak. Yang pertama, Keraton Kadriah. Keraton Kadriah merupakan keraton yang terletak di Kampung Beting, Kelurahan Bugis Dalam, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Peninggalan ini masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Yang kedua, Masjid Jami Pontianak. Masjid Jami merupakan masjid yang dibangun pada sekitar tahun 1771. Masjid tersebut merupakan masjid sebagai tanda berdirinya dari Kesultanan Pontianak. Yang ketiga, Makam Batu Layang. Makam Batu Layang merupakan kompleks makam yang dikhususkan untuk sultan beserta keturunannya. Makam ini terletak di wilayah tepi Sungai Kapuas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.